Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Yunita dengan NIM 2210403014, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen resiko sebuah PT, yang mana PT yang saya kutip adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Wawan Devis Wahyu MM. Hal pertama yang dilakukan dalam menganalisis manajemen risiko adalah yang pertama, penetapan konteks. Penetapan konteks harus ditetapkan dari pemahaman lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta harus mencerminkan lingkungan spesifik dari kegiatan yang akan diterapkan proses manajemen risiko. Mulai dari visi, misi, distribusi yang luas, dukungan keuangan perusahaan, kapabilitas perusahaan, sistem informasi, faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi resiko, yang bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis resiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya target ataupun sasaran. Adapun macam-macam resiko yang sudah teridentifikasi di dalam PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah 1. Resiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan perseroan. Yang kedua, resiko keamanan pangan, yakni faktor higienis dan tidak tertutup kemungkinan bahwa produk makanan tersebut dapat tercemar ataupun terkena isu negatif lainnya. Ketiga, yaitu resiko peningkatan kompetensi pada segmen usaha. Sebagian besar produk perseroan menghadapi kompetisi, baik dari perusahaan lokal maupun internasional. Peningkatan kompetisi tersebut mempengaruhi kemampuan perseroan untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Kemudian yang keempat, resiko bencana alam, iklim dan cuaca ekstrim. Letak Indonesia berada di zona pertemuan dari 3 lempengan bumi utama yang berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, gunung meletus, gelombang laut. Hal ini dapat terjadi di luar kendali perseroan dan dapat membahayakan keselamatan karyawan, merusak fasilitas, dan mengganggu jalur distribusi, dan bergantung pada iklim dan kondisi cuaca. Dan yang kelima, resiko sukses dan keterampilan tenaga kerja perseroan menyadari risiko kegagalan pengembangan karyawan atau mempertahankan tenaga kerja bertalenta dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, daya saing, dan pertumbuhan perseroan secara nyata. Kemudian, setelah resiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis resiko. Tujuannya untuk mengetahui profil dan peta dari resiko-resiko yang ada dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan resiko. Adapun hasil analisis pada resiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas, yaitu faktor penyebabnya banyak dan tingkat kemungkinan terjadi tinggi, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Kemudian pada resiko keamanan pangan, tingkat kemungkinan terjadinya rendah, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Dan pada resiko kompetisi pada segmen usaha, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya tinggi, tingkat pengaruh terhadap sasaran segmen usaha tinggi.
Kemudian pada resiko sukses dan keterampilan tenaga kerja, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya kegagalan pengembangan karyawan tinggi, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Dan terakhir, pada resiko bencana alam, yaitu faktor penyebabnya banyak, maka tingkat kemungkinan terjadinya tinggi, tingkat pengaruh terhadap sasaran pun tinggi. Selanjutnya, setelah dianalisis, tahapan berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi resiko dan mengurutkan level-level resiko yang ditemukan selama proses analisis. Dan urutan resiko tersebut adalah 1. Resiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas. 2. Resiko peningkatan kompetisi pada segmen usaha. 3. Resiko bencana alam dan cuaca ekstrim. 4. Resiko sukses dan keterampilan tenaga kerja. 5. Resiko keamanan pangan. Dan langkah terakhir adalah mitigasi resiko, yakni tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan ataupun membahayakan pemilik resiko tersebut, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pertama, pada risiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas, yakni bekerja sama dengan petani dan pemasok melakukan simulasi harga bahan baku terhadap harga jual, melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri, menggunakan bahan baku substitusi tanpa mengurangi kualitas dari produk. Kedua, pada risiko peningkatan kompetensi pada segmen usaha, yakni memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen, selalu melakukan inovasi untuk menghasilkan produk yang baru dan unggul, mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, menerapkan program-program efisiensi biaya untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga, pada resiko bencana alam, iklim dan cuaca ekstrim, yakni mendaftarkan asuransi untuk perusahaan, melakukan kajian atau pelatihan terhadap perlindungan bencana alam, asuransi dan implementasi sistem penanggulangan, memberikan pelatihan bagi karyawan untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat ada bencana alam. Dan yang keempat, pada resiko sukses dan keterampilan tenaga kerja, yakni menyediakan program pelatihan profesional untuk karyawan, pengembangan karyawan berkelanjutan. Dan yang terakhir pada resiko keamanan pangan, yakni mendaftarkan asuransi untuk perusahaan, melakukan kajian atau pelatihan perlindungan bencana alam, asuransi dan implementasi sistem penanggulangan krisis, memberikan pelatihan bagi karyawan untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat ada bencana alam. Itulah cara-cara pencegahan pada resiko-resiko yang terjadi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Demikianlah presentasi tentang studi kasus menganalisis manajemen resiko pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.